Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi azza wa jal wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fattaqullah mastata'tum fattaqullah haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, baik itu nikmatud din, nikmat yang ada di dalam dinul Islam berupa manisnya dan lezatnya iman dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun nikmatud dunia yang telah dilapangkan oleh Allah ta'ala bagi kita semua, sehingga kita mudah dan gampang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat dengan wasiat ketakwaan untuk kita semua, agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun sampai kita bertemu dengannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia dan seisinya sebagai sumber untuk mendapatkan harta kekayaan untuk manusia, sehingga manusia diberikan kebebasan untuk berjalan di muka bumi ini, mengambil sesuka hatinya dari kekayaan Allah yang Dia ciptakan di dunia ini, di muka bumi ini, dan apa yang dikandung di dalamnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan tabiat bagi manusia, kecintaan terhadap harta. Kalau sekiranya Allah tidak menciptakan tabiat cinta harta pada diri kita, maka dunia dan seisinya serta kemewahannya enggak laku bagi manusia, karena tidak selera. Tapi Allah ta'ala jadikan pada tabiat manusia itu ada kecintaan yang besar terhadap dunia, hartanya, kekayaannya, kemewahannya. Di antara dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak ayat yang menceritakan dan menjelaskan hal itu. Dalam surah Al-Fajr Allah ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kalian mencintai mal, amwal, kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Itu umumnya tabiat manusia, tergiur dengan harta, harta kekayaan. Itu tabiat manusiawi, memang tidak bisa ditolak, nggak bisa dikikis, diputus, dicabut. Itu ada pada setiap manusia, kecintaan, kesenangan dengan harta dunia, kekayaan, kemewahan.
Atau firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Adiyat, wa annahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa insan itu hubbul khair. Al khair kata para ulama tafsir al-mal, syadidun lasyadidun. Jadi manusia itu sangat syadid, sangat cinta, hubbul khair, hubbul mal. Cinta sekali sama harta. Ini dia tabiat manusia. Ada pada kita semua, ada pada anak keturunan kita terus. Tapi di antara manusia ada yang pintar, ada yang cerdas. Dia gunakan tabiat kecintaan terhadap harta untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan kedekatan dan kecintaan kepada Allah, bukan untuk melawan Allah, bukan untuk jauh dari Allah, bukan untuk durhaka kepadanya. Akal yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia gunakan. Bagaimana tabiat saya ini terhadap harta, dia manfaatkan, dia tunggangi, dia kendarai untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia jadikan hartanya itu sebagai taqarrub ila rabbih, untuk mendekatkan dia kepada Allah, supaya Allah tambah cinta dengan dia, tambah sayang, ridho, dan akan memasukkan dia nanti di surga karena sebab harta. Karena sebab harta. Tapi ada yang tetap bersikeras dengan tabiatnya saja. Dia tidak memperdulikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memanajemen harta. Nggak peduli dia. Mau dari mana dia dapatkan, kemana dia alokasikan, nggak mau tahu. Pokoknya sesuai nafsu, sesuai tabiat. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, gunakan sepuas-puasnya sesuai nafsunya. Inilah yang Allah Ta'ala singgung di dalam beberapa ayatnya. Kata Allah, alhaakum at-takatsur. At-takatsur yakni dari kata katsir, kathrah. Alha, melalaikan. Alhaakum kata Allah, telah melalaikan kalian, hanya menghabiskan waktu untuk memperbanyak harta, memperbanyak harta, memperbanyak harta. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai mencapai dekatnya ajal. Hatta zurtum al-maqabir kata Allah. Sampai masuk kuburan, kalian masih sibuk memperbanyak harta, lupa dengan Robnya. Hanya ngumpulin aja, ngumpulin dan senang dengan banyak, tapi nggak dia gunakan untuk ketakwaan, ketaatan, untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, mendekatkan dirinya. Tidak, cuma ngumpul-ngumpul aja, sampai masuk kuburan gitu aja. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka kata Allah. Humazah, lumazah. Kenapa? Alladzi jama'a malan wa addada. Addada, yu'addid. Celaka ini. Wailun likulli humazatin lumazah. Kenapa celaka ini? Humazatin lumazah. Jama'a malan. Dia cuma ngumpul-ngumpul harta lalu dihitung-hitung. Udah itu aja, habis waktunya sampai mati. Dia senang kalau lihat nominalnya tambah. Tiap hari dia lihat bankingnya, oh nambah. Itu aja, nggak pernah berpikir untuk apa harta ini dikasih sama Allah. Dia tidak cerdas. Dia tertutup dengan hawa nafsu memburu harta. Apakah Abu Lahab mendapatkan manfaat dari hartanya yang banyak? Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasabah. Nggak ada harganya kata Allah Ta'ala, nggak ada nilainya, tidak ada harganya, nggak ada manfaatnya malnya Abu Lahab itu, wa ma kasabah, dan apa yang dia usahakan nggak ada harganya di hadapan Allah. Walaupun banyak kaya raya, nggak ada harganya kata Allah Ta'ala. Nggak bisa menyelamatkan dia dari jilatan api neraka. Tetap dia disambar oleh api neraka, dilemparkan dia ke dalam api neraka, karena hartanya tidak menjadikan dia bertakwa, karena hartanya tidak menjadi fasilitas wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru melawan Allah,
durhaka kepada Allah, membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meruginya orang yang hanya bertahan pada tabiatnya saja. Semua manusia itu kita akui, nggak ada manusia itu yang nggak senang harta, nggak ada. Semua itu tabiat, nggak bisa kita tolak, nggak bisa. Bahkan dari lahir anak-anak kita, kalau sudah kita di malahu yatazakka, aku ingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzartukum narun taladhdha, aku ingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, yang tidaklah memasuki neraka yang menyala-nyala ini kecuali orang paling celaka. Kenapa? Karena mendustakan apa yang datang dari Allah dan berpaling dari Allah. Tapi akan dijauhkan, wasayujannabuhal atqa, taqwa. Neraka yang menyala-nyala ini akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri takwa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka nafsahu. Karena mereka menyetorkan, memberikan, menginfakkan, mengeluarkan hartanya untuk mensucikan diri mereka dari dosa, untuk mensucikan kesalahan mereka. Mereka keluarkan harta, Allah gugurkan dosa mereka. Yang tersisa amal kebaikan mereka. Kesalahan mereka dihapus. Ketika mereka bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat, ataupun mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah puji. Mereka akan jauh dari neraka yang menyala-nyala. Kemana mereka? Ke surga. Dan orang yang mengeluarkan hartanya tadi di jalan Allah, itu sejatinya tidak berkurang. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah berupa mal, berupa harta, itu tidak berkurang. Sekiranya seorang punya 1 juta, lalu 100.000 dia infakkan, dia sedekahkan, memang secara hitungan sisanya 900.000, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru saldo yang ada di sisi Allah bukan 100.000 saja yang dicatat di sisi Allah, tapi berlipat-lipat, terus berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Ini belum lagi dimanfaatkan dengan manfaat yang besar. Dengan sebab 100.000 banyak orang yang bisa membaca Quran misalnya. Dengan 100.000 banyak orang yang bisa mengerjakan sholat. Dengan 100.000 ada orang-orang miskin yang terbantu, yang kelaparan. Ada anak-anak yatim yang terbantu karena kesusahan mereka, dan seterusnya. Nah, ini bahwasanya seorang manusia itu, apalagi yang beriman, tidak bertahan dengan tabiat saja. Kalau dia bertahan dengan tabiat saja, maka dia cenderung mengikuti hawa nafsu. Tapi ketika dia mengikuti arahan yang ada di dalam Islam, maka dengan hartanya yang banyak, semangatnya dia bekerja mengumpulkan harta, itu tidak menjadi sebab celaka bagi dia, tapi menjadikan sebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman di dalam surah An-Nur, wa atuhum min malillah alladzi atakum, kata Allah taala. Dalam surah An-Nur ayat 33, kata Allah, berikan oleh kalian harta Allah itu. Maka hakikat harta itu bukan milik manusia. Karena Allah menyebutkan malillah, hartanya Allah. Idhofah ini menunjukkan tamlik, kepemilikan. Aslinya harta ini milik yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititip saja. Maka dari itu harta ini bukan tujuan, tapi titipan untuk ujian. Saya ulangi, harta ini bukan tujuan, tapi titipan untuk ujian. Setiap orang akan diuji oleh Allah dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-fitnah, kata para ulama, al-ibtila wal-imtihan. Sesungguhnya harta-harta kalian itu yang Allah titipkan kepada kalian, anak-anak kalian yang Allah titipkan kepada kalian, itu ujian untuk kalian, kata Allah Ta'ala. Bukan tujuan itu para jemaah. Kalau udah dapat harta, udah puas, kita rasa itu sudah puncaknya kehidupan kebahagiaan. Belum selesai. Kita harus diuji lagi. Bahkan sebelum kita dapatkan, nanti kita dimintai pertanggungjawaban, dari mana kamu dapatkan itu. Lalu setelah dapat, nanti diuji,
kemana ini kamu buat? Allah uji. Apakah masih sesuai dengan nafsu, ataukah sesuai dengan kebutuhan, ataukah kita alokasikan di jalan-jalan yang benar, di jalan Allah yang mendapatkan manfaat tidak hanya diri kita, tapi orang tua kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, kaum muslimin mendapatkan manfaat dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita sebagai umat Islam wajib untuk memahami bahwasanya harta yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi yang Allah taala cipta ini, Allah taala cerdaskan akal kita sehingga kita berpikir bagaimana untuk membuka jalan-jalan agar mendapatkan harta. Karena semua ilmu, kepintaran, kecerdasan dan pemahaman terhadap sebab-sebab mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling menasihati, saya di sini menasihati diri dan kita semua sebelum Allah taala temukan kita dengan satu waktu di mana kita tidak berada lagi di muka bumi ini. Maka apabila ada kelonggaran, kelapangan dan kesempatan bagi kita, maka infakkanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada banyak tempat-tempat yang membutuhkan sebagian dari harta kita, maka kita salurkan ke sana. Dengan meneliti, pastinya kita meneliti terlebih dahulu, melihat dan memastikan bahwa penggunaannya itu untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah, maka kita infakkan. Sebelum datangnya kematian menimpa setiap orang. Lalu setelah itu dia pun menyesal, ingin kembali hidup lagi dan bersedekah, akan tapi tidak mungkin karena tidak ada yang kembali setelah kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Sehingga nanti dalam surah Al-Munafiqun Allah taala ceritakan ada orang-orang yang seperti itu. Padahal Allah taala sudah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, kata Allah, apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian, yang sudah kami titip kepada kalian. Infakkan, sebagian, gak semua, sebagian saja. Sebelum maut itu mendatangi salah seorang di antara kalian, sehingga dia pun berangan-angan setelah mati, dia berkata kepada Robnya, wahai Robku, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Robku, tundalah sesaat saja, sebentar saja, beberapa detik saja, tundalah dikit kematianku sehingga aku bisa mengeluarkan hartaku untuk kusedekahkan, setelah itu cabut nyawaku. Tapi itu dia katakan setelah mati, sehingga aku menjadi hambamu yang saleh dengan bersedekah, dengan menginfakkan harta. Maka harta bisa menjadikan seseorang itu menjadi hamba yang saleh ketika dia keluarkan sebagiannya di jalan Allah untuk kebaikan. Dan jangan menunggu nanti, karena kita tidak tahu kapan ajal itu mendatangi setiap orang. Maka segeralah fastabiqul khairat, kata Allah, segeralah untuk berlomba-lomba memberikan ataupun melakukan kebaikan-kebaikan di dalam Islam, terutama dalam hal mengalokasikan harta kita untuk kebaikan, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.